tertinggal lebih dulu. Asnawi Utama harus menaikkan tempo pertandingan di babak kedua ini untuk memburu ketertinggalannya 1-0 Bung Pri atau Bung Tunjung. Sedangkan untuk Ci Alstar sendiri nampaknya di babak pertama sudah menemukan gaya permainan mereka dengan gaya permainan dengan posisi yang cukup baik dari mulai kaki sektor dari unit pertahanan sampai dengan zona tengah dan juga merangsek ke sektor barisan depan. Namun kita tahu bahwa di babak pertama belum bisa memaksimalkan kekuatan atau keunggulan dari Pauji, salah satu ekspert Persibaya yang belum mendapat servis bola-bola matang dari gelandang mereka yang kita tahu memiliki gelandang kreator Wira Putra, salah satu pemain yang pernah juga menyebut bersama Persikabo. Namun kita lihat lagi-lagi pertarungan di sektor tengah masih belum bisa didominasi, yang kita tahu bahwa Pauji memiliki kekuatan di bola-bola udara dan ini belum bisa dimanfaatkan untuk para barisan gelandang atau kahwin mereka memberikan servis bola matang kepada gol-gol mereka. Pauji yang memang ditunggu untuk di babak kedua ini sebagai sebuah servis memuaskan namanya bagi striker mereka Pauji. Berbeda dengan Hasnawi Utama di Tunjung di mana Hasnawi Utama terus mengandalkan dan satu kekuatan ini yang cukup menarik menurut pantauan kami dari meja reporter melalui divisi pertandingan, di mana Hasnawi Utama memiliki pemain nomor punggung 10 yang paling menonjol dengan skill dan aksi individu yang cukup baik, di mana nomor punggung Ipo nomor punggung 10 menjadi sebuah kekuatan membongkar untuk barisan pertahanan Ci Alstar dan kita kembalikan ke bawah di Ci Alstar sendiri memiliki pemain nomor punggung 8 Amar. Ini gaya-gaya bermain mereka hampir sama dan sama-sama memiliki kecepatan dan juga aksi individu yang cukup merepotkan barisan pertahanan baik Ci Alstar dan juga Hasnawi Utama di babak pertama yang baru saja kita saksikan. Kita lihat kekuatan dari kedua tim ini sangat berimbang, namun salah satu kecolongan di menit krusial menjadikan sebuah sinyal bahwa Ci Alstar masih terus memperkuat sektor barisan pertahanan mereka dan masih terus menggempur. Nampaknya belum begitu keras dengan unggul 1-0 dan juga harus direspon untuk kesebelasan Hasnawi Utama menaikkan atau mendorong zona pertahanan mereka memenuhi barisan zona pertahanan dari Ci Alstar untuk membongkar dan lebih mendekati ke garis 16 dari pertahanan Ci Alstar. Iya, cukup lugas terpercaya karena terada dan juga dan tentunya pertandingan ini dibuka babak kedua pada hari sudah dimulai dan tentunya kita lihat rotasi pergantian dan Wolverhampton apakah mulai mencair beberapa pemain dan kita lihat juga pertandingan masih dalam tempo sedang saja dan memungkinkan akan bisa gencarkan para Wolverhampton yang bertanding pada hari ini juga. Betul sekali masih jujur dengan Anda bersama di mana memang partai pada kesempatan sore hari hanya berlangsung dalam tempo yang sedang saja dengan jumlah passing gol yang tercatat dalam catatan divisi pertandingan yaitu 721 passing. Ini menunjukkan bahwa pertandingan dalam tempo yang sedang saja dan itu juga bisa terindikasi bahwa salah satu pemimpin pertandingan Bapak F.J. Suratman yang diperoleh sebagai pengadil lapangan tengah memiliki lisensi C1 menjadi pengadil yang cukup tegas dan juga memiliki wibawa dan karakteristik berbagai pengadil yang cukup netral dalam pertandingan sore hari ini dan menjadikan pertandingan begitu nyaman untuk ditonton. Dan juga hadirnya beberapa pendukung berangkat pertandingan seperti inspektur pertandingan Bapak Eman Sulaiman SPD dari Asprop Jawa Barat pun nampaknya datang dan juga menjadi bagian dari perangkat pertandingan didampingi oleh pengawas pertandingan Bapak Haji Apad yang bertugas pada kesempatan sore hari ini. Iya, betul sekali, cepat komentar Anda Bung Harus juga cukup lugas dan terpercaya. Iya, nampaknya pertandingan yang sudah dimulai beberapa menit pertandingan di babak kedua pada silakan begitu juga. Ya, memang kita kembalikan kepada kedua reporter di mana Bung Kodam Merdeka nampak sudah siap-siap untuk melaporkan jalannya pertandingan begitu, menyimak dan juga memantau terus di 5 menit babak pertama dan akan dilaporkan oleh reporter pertandingan Bung Kodam Merdeka. Silakan Bung Kodam Merdeka. Ya, terima kasih juga ketua yang punya cukup lugas terpercaya dan cukup akurat ketua reporter Anda tentunya di sisi pertandingan pada sore hari ini. Yang langsung saja inilah laporannya yang diberikan dan terpercaya dengan pada mereka. Silakan Bu. Terima kasih dan juga ketua pertandingan dan juga Surabaya dan saja diberikan informasi adalah pertandingan di agenda sepak bola bergensi Turnamen Kejuaraan Kapolri 2012
kedua edisi tahun 2022 kepada perkatiga di sore hari merupakan pertandingan 16 besar di hari ketiga yang tampil kembali di ke-11 Hasa Utama berhadapan dengan Sekuru ke-11 dari Elsar yang ketiga juga Ubur 1-0 menjaga pertandingan sore hari kembali pada pertandingan belakang baru hari ke-11 di Elsar mencoba untuk mengusulkan Sultan bertiga terhadap tengah datang ke PTA ada pembajut Putra mencoba satu tendangan arahkan bertiga ke depan namun kata serangan kembali pada pemain Hasa Utama jangkar pertahanan fokus baik kedua satu kuasaan bola untuk saja kita lihat kepada para pemain Hasa pemain LKR dan coba kontra bola umpankan ke depan dia coba kedua dari dapat bola kesebelasan Hasa Kabuna masuk kembali para pemain pasukan bola-bola ke Altar sampai cepat umpan mengaku pemain dari Anggur masih jauh namun saya bola yang sudah keluar meninggalkan jalannya pertandingan di kesempatan sore hari ini kembali sebuah bola diarahkan keluar selatan ketahanan tersebut kesebelasan Hasa merupakan waktu yang berasal dari kawasan Cicalengka Kota Bandung yang tertinggal 1-0 namun masih terus berupaya bagaimana mereka untuk mengejar ketinggalan di laga pertandingan babak yang kedua yang ketiga untuk meraih tiket untuk melanjutkan putaran berikutnya sebuah bola arahkan ke depan diarahkan ke depan dan ditunjuk para pemain Hasa namun bola yang begitu lemah datangnya pada bentuk penjaga gawang penjaga gawang itu penjaga gawang Rafi Mahendra yang tetap kembali arahkan ke belakang dari perkata pemain saya dilakukan untuk berkarya setelah pemain itu lalu kena pemain itu Alam dan coba satu tekanan kembali para pemain Hasa umpan pada dilakukan kembali satu berdasar ada pemain Ariel dan jauh sebagai pertahanan inilah semua pelanggaran kata dia telah memberikan sebuah peluang bagi kesebelasan Hasa Utama Boyu Kejul Terbaru betul sekali kepada mereka ini merupakan satu keberuntungan dari kesebelasan Hasa Utama ini bisa satu pelanggaran apakah di luar kotak 16 begitu melakukan kesalahan namun tidak ada pilihan lain di asal mereka cukup satu Hasa Utama pada sore hari ini di luar kotak 16 sampai berjarak sekitar 75 meter dari seorang penjaga gawang dari posisi asal pada sore hari ini dan kita sudah lihat dua penendang yang akan melakukan siapa yang akan melakukan satu tendangan bola mati agar besok itu pun sudah mulai dilakukan kita nantikan dan mereka terima kasih begitu terbaru dan kita juga daripada para pengurus ke-11 kita Asia All-Star atas mereka kepada Bos Emegan yang juga mereka perkada kepada Babalu kita kepada mereka perkada Bersia keberabatan penjaga gawang kepada penjaga gawang Rapid juga kembali di satu keberabatan kebetulan kita dilakukan seorang penjaga gawang selamat kepada memang terlihat terus bolanya diarahkan tembakan langsung ke gawang bersih kesebelasan dari ketua atau dari kesebelasan Hasa kesebelasan bukan kepal tapi lagi bolanya harus keluar berdasarkan selama pertandingan dan Kejul Terbaru ketat betul memang Agung pada mereka nampaknya kita tidak capai satu gol kena ambil mati namun nampaknya tendangan sudah cukup akurat namun lagi-lagi orang berjaga gawang dari si Asar pada sore hari ini mampu nampaknya menggagalkan tendangan yang begitu keras pada tendangan berat pada sore hari ini di wadang mereka dalam arahkan sekali suasana sore hari ini bahkan pertandingan yang masih terus berupaya di All-Star untuk kembali bola kuasai tindakan yang disebutkan oleh pemain Adam Dora mereka berkirimkan ke depan masih tugasan para pemain Bersia umpan melebar ke ada pemain Putra ada pemain Putra masih Putra kontra sebentar angkat umpan membelah lautan kirimkan kembali kontra di kaki kanan rasa kita pemain yang sudah tugasannya untuk memasang ke melewati jangka pertahanan lihat dan Kejul Baru mulai terlihat kepada barisan belakang dari kesebelasan Hasa Utama terancam di jangka pertahanan di mana pemain dari Aceh Australia Berang kita cerdik ke pertahanan dan juga kesebelasan dari Hasa Utama ya betul sekali kepada mereka pemain awam yang memang harus diwaspadai dari kesebelasan si Asar pada sore terlihat ketika mendapatkan satu tendangan pecah pojok kembali sudah dilakukan
depan. Namun tendangannya cukup mendatar dan bisa mampu dibaca dari para pemain pertahanan belakang dan berasal Hasan Utama. Mulai melakukan nampaknya umpan 1-2-3. Dan Hasan Utama akan kiri kembali nampaknya Bengkodan Merdeka. Itu sudah berbeda tadi. Irfan Chandra, suruh ke bawah. Dibaca lagi. Ini silakan dari Hasan Utama. Ini tes sebelah kiri. Masih tes tentunya dengan dada. Mereka boleh menguasai dari para pemain utama. Kembali lagi ke sekarang. Kemudian satu tekanan kembali menjaga para pemain dari kesini kesebelasan. Ya, bermaksud ada pemain dari Kuala yang keluar Alam nomor 23 digantikan Tahril nomor 21 Tahril masuk nomor 21. Ia begitu baru nampaknya kita kepada satu pemain yang ditarik keluar dan masih satu pemain itu dah pemain pada Tahril yang merupakan Putra Amaria itu Bapak Wen Herman Agar dari kawasan Kuruk yang akan tampil di pertandingan seri begitu baru. Luar biasa itu dan mereka nampaknya menarik keluar satu pemain yang begitu dari PSSI Asal dan diberikan dari segar, suntikan dari segar. Kita nantikan saja nampaknya piawai pengganti dari dia salah satu pemilik PSSI Asal pada sore tidak dilakukan. Namun nampaknya satu serangan balik juga dilakukan di Asal masih mampu untuk dibacakan pada sore ini kepada mereka. Dan setelah kemarin jangan lupa sesudah pertandingan sampai dengan besok sore berakhirkan kembali kepada tim dari Kondes Babakan yang dia yaitu terkuat para pemain ternama kepada Persi dan Sigaga Guntur Triadi yang juga Hugo Sabar dan Sabar Ramdhani yang bakal bergabung dengan tim kesebelasan dari Kondes Babakan. Kemudian berkaitan dari Bapak Lura Madan Jabal, berkaitan dari kawan-kawan dari masyarakat dari Kondes Babakan yang akan tampil kembali yaitu besok sore berhadapan dengan Toba FC yang berkaitan dengan Ihsan dan Tigo serta Akbar serta Hafiz yang dari tim kesebelasan Toba FC. Sudah bisa kita lanjut kembali ke pertandingan di babak yang kedua. Yang pertandingan akan terjadi ajang bergeser sepak bola Cibinong Kepriban yang ke-12 tahun 2022. Yang sudah didukung kembali sponsor yaitu Mega Snow salah satu yaitu Cibodo dengan menggunakan hidrolik yang berada di kawasan Jalan Hidimani Apari. Dan ini selamat datang ketiga untuk melaksanakan pertandingan Terus Nonglang dan juga Besembaan ada Besure dan juga juga ada Besure di sekitar sana di kawasan Kurutan. Masih terjadi Babasek, Babasek ada pergabungan pemain Pasca Utama yang keluar yaitu April nomor 79 masuk Edo nomor 76 Edo masuk nomor 76 mengajukan satu Abel. Ya, bergabung kembali kepada daripada hasil kembali memasukkan tenaga keluarga di laga pertandingan babak kedua. Memang masih agak sulit ketika pemain depan belum mampu untuk membuka terang gol alasan di laga pertandingan babak kedua ini begitu sulit. Betul sekali berada mereka nampaknya sini pergantian pemain. Kalau tadi dari Ciaga dan Kota kali ini dari Gajah Harga Utama menurunkan dari segar nampaknya untuk menambah daya gedor daya serangan yang memang sedikit agak kurang tajam dan kita lihat apakah mampukah para pemain dan Harga Utama setidaknya menyamakan kedudukan atau malah sebaliknya dia asal yang akan menambah dalam gol pada sore hari ini di Medan Merdeka. Luar biasa pukul baru saja Rasato Betul terdapat sejak dada juga pengusaha pusat dia terdapat di kawasan Pasar Pelukung yang terus punya mengucap informasi dan jangan lupa untuk kita nikmati pertandingan besok yang diperbuat hoki Sarasa yang akan bergabung dengan Sebab FC akan menghadapi tim besar dari Babakan yaitu tim kesebelasan Kondes Babakan akan membela para pemain-pemain yang tentunya tidak akan merasakan para penonton pecinta sepak bola di area lapangan sekarang dan berlanjut kembali dalam pertandingan sore hari di sebuah tendangan bebas dengan terancam posisi persegian Jabal Wahida angkat kembali lemah saja mudah bagi
penjaga gawang dari Cesar. Diangkat umpan ke kasih kembali dari Cesar. Ada Mudo. Kali ini Cesar yang Cesar bertahan. Cesar sebagai pemain dari Hasna. Raju ada kata serangan lalu sebelum berkembang di barisan Ulatan kini sudah Cesar bawa sudah serangan balik ke Cesar. Umpan diberikan ke depan kali. Jadi Cesar kali ini pemain dari Cesar tembus berikut pemain dari Cesar ada Tahlia akan kemudian dari masuk ke dalam pertandingan babak yang kedua. Masih untuk sementara berbicara untuk kesehatan dia Cesar Altar dengan unggul 1-0 yang dampaknya terus dapat para pemain dari tersebut kesebelasan asal utama berupaya mengejar ketinggalan dan aman tentunya bagi kesebelasan Indonesia Altar setelah unggul 1-0 kalau tidak terlihat beberapa pemain dengan asal utama dan mereka pada pemain yang untuk juga dapat pemain itu namun gambar itu kasih bola ambil alih kembali pemain dari Altar ambil kaki pemainnya ke Amar mencoba Amar di sana cepat pemain dari asal utama masih Amar umpankan dia kembali. Ada pergantian pemain dari Altar. Pergantian pemain Amar nomor punggung 8 BC Batuk nomor punggung 14 ya Amar nomor 8 keluar ditarik keluar dari Jasmi nomor punggung 14 masuk dari Altar. Kembali rotasi pergantian pemain kedua tidak ada maaf ya kelemahan di babak yang kedua yang pada kecil akan berupaya keras di mana tim ini untuk melanjut kesusahan mereka para dan data besar yang ditunjukkan bagi semua tim kesebelasan atau utama tim yang memang perwakilan dari wilayah Pulau Lengkap Kota Bandung masih berupaya untuk mengejar kejaran sudah bola amankan dari sang belakang masih terjadi perebutan datang untuk bola kembali satu masih terjadi perebutan ada semua pemain penturan turun dia area rindu tengah pemain dari cukup kesebelasan Cesar rupanya sudah kartu kuning bola pribadi ya sudah 2 kali mendapat bola ya sudah ini rekan dari pengamat sepak bola ini sudah bagaimana pun dalam pertandingan sore ini ya betul memang sebuah insiden terjadi di mana sebetulnya ini tidak perlu dilakukan oleh para pemain sekarang kita tahu bahwa ini tidak mengancam dari sektor barisan pertahanan bahkan mungkin masuk ke sektor bola tengah apa yang dilakukan oleh pemain ini nampaknya begitu beresiko dan ini terbukti ada beberapa pemain di Altar yang kita tahu sama-sama memiliki beberapa kartu kuning dan ini harus segera diantisipasi agar bisa bermain lebih safe lagi lebih terlihat efektif dan ini sebuah kerugian nampaknya hasil keterangan satu mereka yang kita tahu tidak perlu dilakukan dalam waktu atau dalam zona yang memang jauh sekali dalam zona pertahanan dari pemain yang melakukan pelanggaran tersebut di Kodam Merdeka ya tapi ada satu hasil dari pertandingan kalau tidak baik dan kena kartu ketiga kita lihat kebanjalan pertandingan kesempatan luar biasa dapat ditutup langsung ya terdapat wasit ini menjadi pertandingan yang terdapat Eke Suratman merupakan wasit satu nasional yang kita menutup Liga 2 sepak bola Liga Nusantara dan kembali juga pertandingan kesempatan sore ini kita lihat sudah ada tujuh kesebelasan si Altar melalui bukit penjaga gawang yaitu penjaga gawang Reza mencoba mundur dua tiga langkah siapa yang akan dituduh diberikan pada kebaikan Indonesia di barisan depan masih lewat ayunan kaki kanan bola melambung jauh jatuh bukan pertahanan dari Hasan kenapa jatuh dia dikasih terserah pada belakang angka utama di mana kembali untuk Ardian mencoba sebuah tekanan ada itu akhirnya terjadi kepada pelanggaran jelas dilakukan salah satu pemain angka utama itu kali ini sebuah tendangan bebas bagi tim kubu kesebelasan di Altar pemain dari ini sebelah kiri dapat atau tujuh yang akan dituduh pemain dari belakang asa umpan yang dituju itu pemain depan dapat dicoba kata salah satu pergerakan pemainnya Fauzi mencoba pasir bantu datang bantuan ini dapat terjadi pada pemain ada Desi kasih bola bagarit jatuh kembali dikasih pemain bantu jadi pertahanan amankan kembali pasukan barisan belakang mencoba dirobek lagi apa yang terjadi begitu kokoh barisan belakang tim kesebelasan di Altar sekokoh
Kabupaten Padang sebagai pemirsa di laga pertandingan sore hari ini. Nampaknya para pemain-pemain Hasa Utama mulai lemas untuk melanjut ketinggalan di laga pertandingan babak yang kedua. Namun apa yang terjadi pelanggaran yang menghentikan lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Hasa Utama bisa lengkap ketambil kembali sebuah tendangan yang dilakukan oleh pilar-pilar pertahanan di sini kesebelasan dari si Altar yang juga diperbuat membawakan anak plus dan juga pemain Teddy dan juga dia terkadang sudah capai kesebelasan angkat kembali namun bola terarah di barisan belakang para pemain Hasa Utama Pontes ada perhatian coba umpankan jauh yang dituju barisan depan namun bola mengarah pada posisi terhadap sejak lama dari si Altar yang itu terjaga sahabat Rapi masih tenang Rapi masih mengaksikan siapa terjaga dia mereka di barat bagian depan dari si Altar masih terus mengabak-abakan dari seorang penjaga kawan dia akan lakukan sebuah penjagaan lakukan sudah bola jauh arah barisan depan yang dituju dari dia namun kali ini jatuh ke telapak kaki pemain-pemain Hasa Utama melebarkan saja bola ada Eled mencoba Erik kerjasama ada itu mencoba itu masih bola mengatur irama permainan bagaimana para pemain-pemain atau jenis kesebelasan Hasa Utama untuk masuk ke melewati mencoba melewati pemain di tengah itu sudah turunkan sudah itu kembali itu dan pertahanan dua pilar pertahanan di mana tujuh kesebelasan dari dia dapat satu tendangan yang diberikan kepada pemain Hasa Utama putar terbawa dikasih pemain ada Abdiansa mencoba jauh tanda mencoba dikuasai tendangan mengatur di huruf tanda masih cukup kembali bagaimana mereka untuk membongkar pertahanan di sini kesebelasan dari Altar kembali sudah tidak jadi bahaya dan dia memang Betul wasit yang terlihat begitu dekat dengan TKP atau tempat kejadian pelanggaran dalam pertandingan babak yang kedua pertandingan sore hari ini luar biasa. Agus Rinda itu satu badang serangan agresif para pemain Hasa Utama namun kembali dengan adanya di arah tetap melanjutkan pertandingan ini akan juga. Betul dari minggu memang kita lihat setelah satu orang mendapatkan akumulasi kartu merah dan ini menjadi sebuah kebocoran dari sektor barisan pertahanan dari Altar dan ini dimanfaatkan secara dulu oleh para pemain kesebelasan Hasa Utama coba menaikkan tempat pertandingan mereka di babak kedua yang memang ujunglah unggul dalam jumlah pemain dan ini juga bukan berarti bahwa si Altar juga tidak memiliki peluang. Kita tahu bahwa serangan-serangan masih terus dilakukan dan juga belum terlihat formasi perubahan yang dilakukan oleh si Altar di babak kedua ini setelah satu orang pemain mereka ditarik keluar atau mendapat kartu merah dan masih kita lihat begitu padanya dengan terus melakukan atau memainkan bola secara ofensif dan kodam merdeka. Masih seperti saja sebentar begitu kembali pemain ada si Altar dalam tekanan ada itu bagi ada bola mengatur irama permainan bagaimana itu kerjasama dengan mereka biasanya ada sobat Anggara masih Anggara umpan keras lakukan jemput kembali bola ada pemain belakang dua pilar pertahanan mencoba berbuat kembali ada pemain-pemain dari kesebelasan Hasa Utama bola tembakan langsung ada pemain itu dengan on target jabang dari kesebelasan Altar namun masih melambung dia di awal-awal ada pertandingan sepakat sore hari di Tujuh Pribadi dia digarkan dekat secara penonton juga tidak bosan-bosan kami informasikan pertandingan besok luar biasa di mana kesebelasan Pontes babakan dan akan juga Hugo Saber yang akan berhadapan dengan Yoto Tobayasa dengan pemain Hoki Sahraka bersama di kawan laga pertandingan LWC di hari Selasa kepada pertandingan yang keempat hari keempat ketiga dan kali ini pertandingan hari ketiga dua kesebelasan masih terus berupaya untuk mempertahankan tiket yang akan digenggam oleh kesebelasan Altar namun kita belum aman bagi kesebelasan ketika di mana para penggawa kesebelasan Hasa Utama mencoba berbicara kembali kaki pemain dari kesebelasan Altar masih di mana pemain itu mencoba itu jemput bola masih mengkirim bola itu dari Hasa Utama pemain-pemain nomor 10 masih itu sendiri dia masih itu seorang kiri itu berhasil melewati belakang dari Altar apa yang terjadi di mana pelanggaran lakukan kembali para pemain dari kesebelasan Hasa Utama
yang terus dengan agresifnya para pemain, bergeraknya seorang Uco, Esa keras ketiga seorang Uco untuk mengulangi permainan dari tim kesebelasan di All-Star. Namun kita lagi sedikit kebuntuan ketiga bermain pemain Haka utama karena pilar-pilar pertahanan dari tim All-Star yang memang diberi kepada Juru Rakit kepada yaitu Moga Firmi mengatur suatu formasi pemain dari All-Star bagaimana mempertahankan tugas mereka mempertandingkan mereka mereka mulai bergeser yaitu sebelum Katroden yang kedua semua pasaran pemain itu satu berbentur berhasil berhasil ketat sampai belakang sempat kembali teman Haka utama untuk menjadi dan bola dikasih pemain atau Arian tidak jadi bahaya nampaknya pedal aja pelanggaran keyoga ketiga berat kepada keputusan wasit yang luar biasa kami kira begitu dalam pertandingan sore hari di Kamis Liga. Betul sekali Bung Gadang memang kejulian Bapak wasit Eki Suratman melihat sebuah benturan yang memang mengakibatkan pelanggaran untuk kesebelasan si All-Star dan ini juga harus segera direspon oleh para pemain si All-Star terlihat terjadi sedikit kebocoran dengan jumlah atau kurangan pemain di sektor barisan pertahanan yang kita tahu bahwa ini juga mulai menaikkan tempo. Kita kembali ke wasit ada berbagai pemain dari Ciasar Bebas dapat keberangkatan Polisi keluar nomor 9 Polisi nomor 9 keluar Bebas masuk ya kemudian katanya sebuah pelanggaran yang katakan menjadi katakan dan memasukkan kembali salah satu pemain kepada keluar kembali dimana pemain itu Polisi juga harus keluar digantikan oleh pemain keberangkatan Bebas nomor 8 ya menunjukkan darah segar nampaknya dari Ciasar untuk mengamankan zona pertahanan mereka yang kita tahu bahwa nampaknya dominasi di babak kedua ini mulai diambil oleh para pemain Haka utama setelah kehilangan satu orang pemain dan itu dimanfaatkan. Namun kita lihat beberapa kali para pemain Ciasar masih terus melakukan pelanggaran yang tidak perlu dan ini berbahaya memang apabila terus dilakukan oleh para pemain khususnya dari sang pertahanan dan mendekati di kotak zona 16 ini menjadi sebuah ancaman di Kodam Merdeka dan sebuah bola-bola mati pun nampak bisa dimaksimalkan dan ini sudah menjadi sebuah kerugian apabila terus dilakukan. Kita tahu bahwa para pemain Haka utama menunggu dan masih terus mencari celah untuk membongkar tekanan dari sang pertahanan dan kita lihat menuntutnya para pemain dari kesebelasan Ciasar kita namun lagi-lagi kita lihat beberapa kali terus terlihat kebocoran dari rongga-rongga yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Anggara dan sebelah ketiga itu terbukti terjadinya kebocoran apakah kekosongan di sektor barisan gelandang dari sebelasan Ciasar di Kodam Merdeka. Ini betul lihat ada kata-kata video single terkait pertandingan sore hari di Rupanda sudah terdapat keras ada untuk para pemain kita sebelasan datang siapa yang datang kembali sudah terdengar lakukan saya Oh iya. Bisa biarkan wasit pemain melihat keterjatan pemain Erik masuk terjatuh Epo baru sisi sebelah kanan Epo dan akan kembali pakai serangan pemain dari Haka utama serangan balik dengan penonton para pemain dari kesebelasan di All-Star pada pertandingan kali mendapat poin di Tepano apa terjadi kali ini wasit ada pergantian pemain dari Haka utama ya keluar harus nomor punggung 11 masuk Datuk Maringgi nomor 3 ya Datuk nomor 3 masuk harus nomor 11 masuk keluar baik kita lanjut kembali sudah terkabur dari babak yang kedua kembali mengatur serangan bagaimana para pemain Haka utama untuk kembali melewati kantor pertahanan harus kesebelasan di All-Star masuk berikan berbahaya berapa dosa sudah berogan dan kita katakan dari sebuah pelanggaran kita sudah katakan penuntut perkabungan kepada Yaga ini kan segera Bapak Eki Suratman jelas sebuah pelanggaran bila ada pertandingan babak yang kedua
Kembali ke penjaga gawang Terapi, gawang utara yang tidak tergantikan nampaknya seorang penjaga gawang dari All-Star. Tapi papasan sudah terjadi tugas skill luar biasa penjaga. Ahli strategi permainan kepada Periwata Dalpur akan terus mengatur para penjaga untuk kesebelasan dari All-Star. Kembali ke belakang para pemain Hatta utama mencoba dikeluarkan yang dituju ada Anggara, masih siap banyak untuk mencari celah pada Anggara memberikan para pemain depan. Anggara jauh berhasil diamankan menjadi berudara para pemain dia kesebelasan bola jatuh dia dapat kaki pemain belakang. Anggara kembali bagaimana Anggara seorang kapten kesebelasan yang terus berusaha memberikan umpan menjulang dan itu dari pemain Ewek yang coba ditolak pada bola di kaki pemain belakang oleh pemain dari All-Star. Terjadi apa yang terjadi lakukan semua terdapat ketiga kembali pemain yang dapat kegiatan oleh Bapak Wasit di pertandingan. Nampaknya dalam pertandingan cukup tentu sulit dalam pertandingan babak kedua kali Indonesia. Ya, setelah kita lihat beberapa menit ke depan, nampaknya memang Hatta utama masih berdiri dengan waktu, namun kita lihat masih belum ada kejelian dan dari para pemain gelandang mereka dan tidak ada dimanfaatkan celah-celah itu bagi second mereka atau kami kurang hal yang sudah dilakukan oleh para pemain. Silakan tunggu pada berganti dari sini. Yang keluar Naida Bakar Sungguh 24 masuk turun Bakar Sungguh 27. Ya, kami minta berganti terjadi kembali dari kesebelasan. Nampaknya pemain yang sudah secara pengalaman di bola voli pemain senior tapi baru turunkan dalam pertandingan gabah klub ini. Memang dengan lokasi ini memang sudah ada juga dua kodam di mana memang para pelatih atau pengurus dari atau ofisial dari Ciasa coba untuk memperkuat unit pertahanan mereka tidak main-main. Makanya salah satu pemain senior dimasukkan untuk memperkuat barisan pertahanan dari Ciasa yang memang waktu menyisakan beberapa menit ke depan. Dan ini harus segera direspon yang masih berdiri dengan waktu. Para pemain Hatta utama harus bisa dan mampu melakukan aksi penetrasi secara individu untuk masuk ke kotak 16 dari zona pertahanan Ciasa. Dan itu memang harus dilakukan di menit-menit menyisakan beberapa menit ke depan. Dan masih kita lihat masih kurang efektif hal-hal yang dilakukan oleh pemain Anggara, masih melakukan bola direct dari depan ke belakang. Kita tahu bahwa sebenarnya pemain-pemain dari Hatta itu memiliki kecepatan yang mungkin bisa membongkar barisan pertahanan nanti Ciasa dengan melakukan aksi individu dengan kotak pertahanan dari atau blok 16 dari kesebelasan Ciasa kotak mereka. Luar biasa, begitu terdapat salah satu pejabat sepak bola dan tiada ketiga hadir kembali terdapat sore hari ini masih bertahan satu di mana para pemain-pemain tim kesebelasan dari All-Star dirasakan terlalu lama bagi All-Star. Begitu terus tentunya para pemain dari Hatta utama lewat bersama dengan Anggara umpankan ke depan, bola masih terjadi perebutan di arah kotak penalti. Bola melambung tidak turun-turun, akhirnya turun juga di kaki pemain dari Hatta utama. Yang udara terjadi, melambung lagi. Akhirnya bebas pemain dari ini All-Star jemput kembali bola. Masuk sang kaki sebelah Anggara. Membetul gosong pemain dari All-Star. Nampaknya kami kaki pemain ke kesebelasan Hatta utama masih dalam didikan Bung Maslo, salah satu ofisial media sosial juga dan Angga Praseska. Ada Bang Rio masih di area jalan pertandingan. Para pemain Hatta utama masuk Anggara umpan Anggara berarti berbahaya. Tidak jadi bahaya pemirsa. Tidak umpan jauh ke depan dari kami pemain Hatta utama. Dari sisi sebelah akhirnya masih kotak adik. Ini semua peluang masuk amat tapi tadi kan masuk pemain ya coba dulu cepat bergerak ke pemain Arfan masuk berhasil apa yang terjadi saudara pemirsa dalam menit-menit krusial ini ada pertandingan sore hari ini keutamaan masih mengalami keberuntungan para pemain depan tidak mudah pada Wasit, ada pemain wasit. Pergantian pemain dari Hatta utama. Itu ada pemain sebuah. Keluar, ayam masuk. 16 itu. Ya.
Ya itu bukanlah satu jamil satu itu yang harus ada juga di babak yang kedua masuk ke terus di atas babak awal asal berjalan lancar tentunya awal dan pertandingan babak yang kedua bola masuk mengalir bahaya mencoba jemput kembali amankan untuk terjaga babak itu berikan saja kata-kata masuk betul bagaimana semua serangan yang akan dilakukan pada pemain masa utama umpan panjang kali dia di sana pemain lihat awal mencoba kontrol bola berikan pada pemain Anggara melebar ke sebelah kanan ada pemain desa dengan Adriansa lagi sudah ketirsa serangan berkembang setelah target tabelnya masih sebentar membentur pemain belakang Cokon sudah lepas ini sudah keluar dari tren di laga pertandingan babak kedua menit akhir yang terjadi dalam pertandingan ini waktu yang menunjukkan bermain lagi namun ini sebuah gempuran dan menaikkan tempo harus dilakukan para pemain asal utama kita lihat beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa orang memenuhi kotak 16 dan ini menjadi sebuah keunggulan jumlah pemain dan nampaknya juga para pemain harus utama masih berburu dengan waktu kita lihat terjadi sebuah menit atau tendangan sudah aja dilakukan dan ini menjadi peluang yang memang mau tidak mau juga dimaksimalkan oleh para pemain asal utama yang masih menyisakan berapa menit ke depan di Kodam Merdeka. Ya kita sebenarnya pertandingan pemain mulai ternyata dengan ya kada bawa untuk sudah terjadi sudah pertandingan dunia untuk menentukan dari pertandingan ini kita mendapat hasil utama mulai ada gangguan-gangguan tentu dengan tahu dari pemain-pemain yang memang tidak mau diganggu bersama belakang rumah tangga dari sebelah sang Cina boleh terancam betul kita belakang kita nanti dan berbahaya ya sudah betul amankan turun ke bawah apa terjadi sebenarnya masih offset satu lagi pertandingan orang sudah ya namanya sedang segera ikut terampakkan di sini kesempatan sore hari ini sangat begitu menarik itu ketiga 1-0 dan kalah juga nampaknya para pemain di atas terus memperkuat zona pertahanan mereka dan masih terus dilakukan dan tidak mau kecolongan dan juga terjadi komunikasi nampaknya terus dilakukan dan kita tahu bahwa masuknya Firly Arsiansa menjadi salah satu pemain yang paling bersih dalam berkomunikasi dan benar itu Bapak Wasit Edi Sirapan sebagai petugas lapangan tengah dan menjadi wasit berlisensi C1 Liga 2 juga baru saja menyusun pertandingan bahwa pertandingan baru saja berakhir dengan skor 1-0 dan ini memastikan bahwa para atau tim Ciasa lolos ke putaran 8 besar dan akan kita saksikan di nanti di pekan berikutnya Bung Kodam Merdeka. Terima kasih untuk para penonton yang mulai akan kembali dalam perjalanan semoga semua selamat dalam perjalanan sampai tujuan sampai rumah dan bisa kembali ke menyaksikan pertandingan Kondes Ayanda juga terhadap pertandingan ke-11 dari Toba FC diperkuat Hoki Caraka. Ia akhir cerita dan juga akhir pertandingan kami ada 3 pertandingan kali ini bersama Binti Primari dan juga ditemani oleh Binti Sriga dan juga memperbaiki beritahuan terima kasih selamat tentunya untuk PTC Alsar dan juga kesebelasan dari hasil utama dari Sisa Jababit. Terima kasih tentunya semua sahabat yang telah mengikuti agar berganti sebelah pula di Cibinong Kaperibon yang hari ini dikatakan kesebelasan juga yang memang harus mengakui mulai tim kesebelasan dari Alsar sampai poin pabrik undur diri juga ada ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berada olahraga salam sejahtera.